Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Kota Kediri beserta seluruh pengurus, seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Bapak yang hadir di majelis ilmu ini, yang insya Allah semua berbahagia. Ya. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita bisa dipertemukan dalam acara BIMTEK Literasi dan Analisis Data untuk pengawas sekolah ataupun pengawas madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak yang saya hormati, agar acara ini nanti berjalan sesuai yang direncanakan dan bermanfaat bagi kita, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku adalah Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Rakyatku selalu Terima kasih. Kita ikuti sambutan dari Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Kota Kediri. Untuk itu yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Satori MPDI nanti sekaligus berkenan membuka acara BIMTEK ini. Mudah-mudahan beliau bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau tadi ada acara. Silahkan Pak Imam Satori. Bapak Ibu, beliau nampaknya masih ada kegiatan. Nanti kita tunggu ataupun acara kita mulai terlebih dahulu.
Ibu Bapak yang saya hormati, bagi yang belum kenal saya adalah Ibu Emi Rosida. Kebetulan bidangnya di Diklat. Agar kita bisa flashback sejenak, saya izin share screen agar apa yang kita lakukan ini ada dasarnya dan kita bisa lebih paham lagi. Izin share screen ya. Ya, ini Bapak Ibu, kegiatan kita ini didasari atas rencana strategis dan jadwal kegiatan APSI tahun 2026 yang beberapa waktu yang lalu kita sudah dilantik, kemudian kita tindak lanjuti dengan beberapa kegiatan. Nah, di antaranya ini bahwa si Kota Kediri itu tujuannya adalah mengawal mutu dan menguatkan kolaborasi untuk mewujudkan pengawasan yang bagus yang tentu saja pada masa sekarang ini semuanya berbasis data. Jadi ketika kita masuk APSI itu eh, konotasinya tidak hanya menghimpun keuangan saja, menghimpun dana saja, tetapi ada manfaat yang kita bisa ambil dari kegiatan ini. Beberapa saat yang lalu itu APSI Kabupaten Kediri, insya Allah ya nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Lukman bahwa eh, mereka itu kulanun ke kita untuk sharing ya, untuk sharing ataupun untuk eh, mendapatkan informasi sejauh mana APSI yang ada di Kota Kediri ini bergeliat. Ngoten. Jadi mandat organisasi bahwa APSI itu merupakan wadah, tidak hanya sekedar wadah, tetapi wadah yang profesional. Bagi siapa? Bagi para pengawas sekolah maupun pengawas madrasah, karena kita di Kementerian Agama ada pengawas madrasah. Tentu dari sisi demografis itu di wilayah Kota Kediri untuk berkolaborasi, saling sharing, untuk meningkatkan tentu saja kompetensi kita sebagai pengawas di dalam memperkuat peran kepengawasan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, dinamika kegiatannya itu ada beberapa hal. Ini saya mengambil peran strategis APSI yang sudah diluncurkan oleh APSI Kota Kediri dalam bentuk PPT ini. Bahwa nanti selama tahun berjalan, dalam tentu saja tahun 2026 itu, kita semoga lancar di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bentuknya bisa diklat, sarasehan, lokakarya, bagaimana juga kita meningkatkan profesionalisme kita sebagai pengawas dalam hal pengawasan akademik dan manajerial. Tentu di dalam melaksanakan kegiatannya ada forum praktek baik ya untuk berbagai model supervisi, barangkali ada instrumen MONEF yang strategis sekali lagi untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pendampingan atau advokasi profesi kita sebagai pengawas masuk di dalamnya, termasuk kita berkolaborasi dengan lintas satuan, tentu yang identik atau sinkronisasi program kepengawasan yang sesuai dengan komunitas kita sebagai organisasi ataupun asosiasi APSI. Nah, untuk BIMTEK sekarang ini, nanti narasumbernya adalah Bapak Lukman Hakim, SPD MPD. Beliau adalah Wakil Ketua APSI Kota Kediri
kurun waktu 2025-2030. Beliau nanti akan memperkenalkan sendiri identitas diri, kurikulum vitae-nya, supaya kita lebih dekat lagi. Nah, Ibu Bapak, kegiatan yang dilaksanakan itu nanti bisa luring, bisa daring ke depannya. Jadi metodenya bisa hybrid, pendekatannya bisa kolaboratif, reflektif, dan berbasis data. Tentu ini semua tidak akan lancar, tidak akan sukses apabila tidak ada partisipasi atau keterlibatan pengawas semuanya, termasuk lintas jenjang, entah itu SDMI, SMP, MTS, SMA, Alia, MAK, SMK, itu. Kemudian agenda di semester 1 untuk Januari sampai Juni. Januari itu sudah kita melaksanakan rapat kerja. Kemudian kita untuk Februari ya, harusnya ini workshop supervisi sudah dilaksanakan. Nah, untuk Maret BIMTEK data ini karena BIMTEK, maka ini berkaitan dengan bidang saya di BIMTEK. Tentu tidak saya sendiri, tetapi didukung oleh para teamwork BIMTEK itu sendiri. Nah, biar lebih dekat ini, insya Allah beliau ada di sini. Bidang BIMTEK itu tugasnya ya, BIMTEK Diklat, penelitian pengembangan kompetensi. Nah, bisa menyelenggarakan diklat pengawas sekolah madrasah, mendorong kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, best practice, mengembangkan kompetensi supervisi akademik manajerial, menyesuaikan pengembangan kompetensi dengan kebijakan pendidikan nasional, karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan itu harus ada kesesuaian dengan kebijakan pendidikan nasional. Bisa jadi nantinya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pengembangan profesi. Nah, ini Bapak Ibu timnya. Saya sendiri, Ibu Emi Rosyida. Di sini hadir tadi Bu Dr. Susi Widyastuti SSI MPD. Bapak Margo Ridho Leksono SPD MKOM. Ibu Ade Ayu Niken Novitasari MPD. Itu biar kenal lebih dekat. Oke, thank you, terima kasih. Saya stop share. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kita akan serahkan waktu sepenuhnya BIMTEK Literasi dan Analisis Data ini pada narasumber kita, yaitu Bapak Lukman Hakim SPD MPD, Wakil Ketua APSI Kota Kediri. Disilakan dengan hormat Pak Lukman. Oke, siap. Terima kasih, Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, mohon izin eh, karena Pak Imam Satori selaku ketua belum bisa gabung. Nanti mungkin ketika beliau gabung, kita bisa jeda sejenak untuk menerima arahan dari Ketua APSI. Selanjutnya, Bapak Ibu, eh, karena ada agenda ya dari bidang diklat, Bu Emi, segera dimulai, Bapak Ibu. Jadi mohon izin ini di pertemuan pertama kita, saya mohon izin eh, menyampaikan praktek baik yang dikemas dalam bentuk bahasanya BIMTEK, karena Bapak Ibu nanti insya Allah di bulan November atau di bulan Desember paling lambat kita nanti akan menerima sertifikat yang diterbitkan oleh tim Diklat. Di situ ada durasi jamnya
sehingga nanti agenda semacam ini, entah namanya nanti IHT, workshop ataupun pelatihan dan yang lain-lain, itu nanti akan dijadikan satu sertifikat gitu Bapak Ibu yang diketahui oleh atasan langsung kita semua. Selanjutnya nanti insya Allah eh, itu nanti akan bermanfaat bagi kita sebagai bentuk kegiatan atau laporan kegiatan pengembangan diri yang bisa kita upload di IPASN ya setiap tahun dan insya Allah nanti durasi jamnya di atas 45 JP karena kegiatan semacam ini nanti akan dilaksanakan setiap bulan dan insya Allah setelah ini dilaksanakannya tidak harus dengan daring, tapi kemungkinan nanti karena kemarin sudah disepakati dalam minggu keempat ya, Bu Emi ya. Minggu Minggu keempat kita di hari tertentu yang diputuskan nanti kita pasti akan berkumpul dalam sebuah forum entah itu praktek baik, entah itu workshop setiap bulannya, dan itu sudah diatur oleh, ditata oleh tim diklat. Nanti distribusinya kapan di Capdin, berapa kali, kapan di Kemenak, berapa kali, kapan di Dinas Pendidikan Kota, sekian kali. Mengingat sekarang sudah bulan Maret, berarti nanti di akhir April kita nanti juga akan ada pertemuan serupa. Hanya saja karena kali kali ini situasinya kurang mendukung ya, karena tanggal 31 ya, 31 ya Bu ya, kita nanti akan pertemuan luring. Jadi yang kegiatan kali ini dilakukan secara daring gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil Bapak Ibu. sudah. Ya, Oke, sudah. Mohon maaf Bapak Ibu. Eh, untuk yang dari Dinas Kota, Kemenak maupun dari cabang dinas, mungkin yang disampaikan Bu Emi tadi ada di sini adalah hadir juga pengawas baru yang belum begitu mengenal saya. Saya izin memperkenalkan diri singkat dulu, Bapak Ibu. Nama saya Lukman Hakim SPD MPD. Saya pengawas SMK pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Ibu. Nah, saya sebelumnya adalah pengawas dari Kabupaten Malang dan pada tahun 2021 sampai saat ini saya mutasi di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Kegiatan kepengawasan saya pada masa-masa itu eh, terisi juga aktivitas yang lain. Saya berprofesi selain di pengawas sekolah, saya sebagai fasilitator program sekolah penggerak, fasilitator guru penggerak, selanjutnya narasumber IKM untuk pengawas sekolah dan penilik sekolah, narasumber perencanaan berbasis data untuk yang vokasi ya PM4TK Boy Malang. Selanjutnya saya juga pernah menjadi penulis modul untuk komunitas belajar seri 2 dan 3 pada program Sekolah Penggerak. Habis itu penulis naskah video pada PMM, topik pendampingan pengawas, narasumber pembelajaran mendalam untuk pengawas sekolah di tahun 2025 kemarin, dan pernah menjadi dosen praktisi di Universitas Negeri Malang tahun 2024. Mungkin itu singkat ya eh, perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin nanti bisa dilanjut pada yang selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, eh, saat ini karena materinya adalah perencanaan berbasis data ya Bapak Ibu ya. Terus terang saya pada tanggal 12 Maret kemarin ya kita sudah bisa menerima ya menerima laporan dari sekolah-sekolah dampingan kita bahwa rapot pendidikan tahun 2025 itu sudah eh,
sudah terbit ya, sudah terbit pada tanggal 12 Maret kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum meminta ya, belum meminta eh, rapat pendidikan dari kawan-kawan sekolah dampingan, monggo ini bisa menjadi langkah awal ya, langkah awal untuk pendampingan Bapak Ibu dengan melihat kembali hasil rapat pendidikan tahun 2025. Nah, pada kegiatan kali ini diklat kita di sama Bu Emi ya, dikasih nama BIMTEK Literasi dan Analisis Data. Nah, di sini fokus kita hari ini cukup sederhana, Bapak Ibu. Bagaimana saya mengajak Bapak Ibu yang sudah lama, sudah terbiasa, ayo kita buka kembali, kita literasi kembali. Bagaimana sih rapot pendidikan sekolah dampingan kita? Nah, minimal setelah kegiatan ini, Bapak Ibu sudah meminta ke sekolah dampingan masing-masing, mana rapot pendidikannya, unduhannya, mana posternya, dan selanjutnya. Nah, di sini eh, karena ada pengawas yang baru juga, ada yang pengawas baru yang baru gabung di APSI Kota Kediri dari eh, Dinas Pendidikan Kota Kediri. Nah, di sini nanti kita sharing praktek baik bagaimana cara membaca raport pendidikan, selanjutnya mengubahnya menjadi sebuah keputusan dan berdampak pada mutu sekolah. Karena hasil rapot pendidikan ini semata-mata adalah untuk eh, dibenahi ya, perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan mutu sekolah. Nah, Bapak Ibu, kenapa pengawas sekolah itu perlu berliterasi berbasis data? Nah, Bapak Ibu, selama ini kadang-kadang kita eh, mengambil keputusan terhadap sekolah dampingan tertentu itu tidak berdasarkan data yang cukup akurat, kadang hanya berbasis asumsi. Nah, itulah kenapa di kegiatan kali ini kita mengingatkan kembali, ayo kita punya data terhadap sekolah dampingan masing-masing. Data apa yang perlu kita miliki? Nah, tentunya salah satunya adalah data rapot pendidikan. Nah, data rapot pendidikan ini sudah tersedia, Bapak Ibu. Ini linknya ya. Linknya ada di ini http guru.kemendikbud.id/artikel/757. Nanti ini saya bagikan ke Bapak Ibu ya untuk PPT-nya. Nah, tugas kita, peran kita sebagai pengawas sekolah itu adalah mengubah ya data-data yang diberikan, terutama rekomendasi ya. Rekomendasi rapot pendidikan itu menjadi aksi nyata nanti. Betul-betul eh, rekomendasi rapot pendidikan itu di, dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan sekolah dampingan kita. Harapannya eh, program-program rekomendasi yang ada di rapor pendidikan itu nanti akan apa ya bersinergi lurus ya atau akan sinkron dengan penggunaan dana BOS terutama nanti. Nah, di kegiatan benahi implementasi karena kita nanti untuk perencanaan berbasis data ini siklusnya masih sama ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu IRB, identifikasi, refleksi, benahi gitu ya. Sekarang kita menjadi IRBB ya, identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Nah, itu semua sebenarnya sudah ada di rapor pendidikan. Bapak Ibu, harapannya dengan kita menguasai ya data yang dimiliki sekolah dampingan kita masing-masing, itu eh, data itu akan membantu kita sebagai pengawas sekolah mana sih sebenarnya yang sangat perlu pendampingan intensif, indikator mana yang paling lemah, sehingga hasilnya tidak semua sekolah itu kita perlakukan sama,
pendampingan kita lebih diferensiasi ya, pendampingan lebih fokus dan efisien karena perlakuannya tidak sama untuk sekolah. Artinya sesuai dengan karakteristik sekolah dampingan kita masing. Jadi ini ya Bapak Ibu, saya mohon izin ini mengingatkan aja kenapa sih pengawas sekolah berliterasi berbasis data. Nah, data apa yang perlu kita literasi? Nah, itu yang utama saat ini adalah di bulan ini adalah rapot pendidikan Bapak Ibu karena tanggal 12 Maret kemarin memang baru rilis ya rapot pendidikan yang terbaru. Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya juga sudah meminta ya Bapak Ibu ya ini ke dampingan saya. Kebetulan saya ada 9 dampingan. Saya hanya minta ini Bapak Ibu, tolong dikirimkan posternya. Ya ini ada 9 poster dan 9 unduhan. Nah, jadi nanti kalau di poster sifatnya masih sangat umum, kalau di unduhan ini saya bisa masuk ya lebih detail lagi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin praktek baik ini kalau Bapak Ibu belum melakukan, saya mengajak Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu, ayo hari ini kita minta ke sekolah dampingan kita masing-masing supaya kita tahu. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, eh, dari 9 sekolah dampingan ini dengan bantuan AI salah satunya, saya sudah dibantu menganalisis secara general dari 9 sekolah dampingan ini. Nah, hasil analisisnya ini seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi, Bu. Nah, ini. Nah, ini hasil analisisnya dalam bentuk evaluasi rapat pendidikan 2025, peta jalan mutu 2026. Jadi ini adalah analisis capaian, peta masalah, strategi intervensi pada 9 SMK dampingan saya. Nah, di sini eh, contohnya Bapak Ibu, saya menemukan nih fondasi karakter dan literasi terbentuk sangat baik ya, di sini sudah hijau hampir di semua sekolah dampingan saya dari 9 ini sukses menciptakan lingkungan aman, menanam ke karakter positif dan membangunkan dasar literasi yang baik. Nah, di sini yang kurang di sini Bapak Ibu. Eh, Tantangan utama bergeser dari akademis dasar ke kualitas pembelajaran interaktif HOTS, logika, matematika, numerasi, dan rendahnya keselarasan dunia kerja. Nah, ini karena khusus SMK Bapak Ibu. Nah, di Bapak Ibu mungkin nggak ada ya yang keselarasan dengan dunia kerja ini. Jadi indikator utamanya kalau SMK ada beda satu ya dengan eh, jenjang yang lain. Jadi untuk kelas dampingan saya bahasanya di sini agak mengalami krisis nih di numerasi dan Ayo karo sapa? disparitas industri. Nah, di sini dari teori ke praktek vokasional intervensi tahun 2026 difokuskan pada sinkronisasi industri atau TEVA, integrasi numerasi kontekstual, dan optimalisasi tracer study pusat. Karena ini saya jenjang SMK ya Bapak Ibu, ini contoh aja. Nah, dari sini ada landscape makro meliputi kekuatan dan kerentanan. Nah, ini sudah dipetakan semacam ini, Bapak Ibu, ya. Dipetakan kekuatan kolektif, karakter murid, disiplin tanggung jawab terbangun di mayoritas sekolah. Literasi murid, kemampuan mengolah informasi itu sangat baik. Tapi yang kurang, numerasi, link and match, kualitas pembelajaran, dan tracer study. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, matrik diagnosisnya dari 9 sekolah dampingan saya, ini sebenarnya mayoritas ya sudah hijau, cuma ada yang masih merah-merah di sini. Nah, ini nanti yang akan menjadi eh, perhatian utama kita dalam pendampingan. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk kualitas pembelajaran, ini penurunannya signifikan, sudah muncul di analisis kami, salah satunya ada di sekolah-sekolah
ada di 5 sekolah ini, akar masalahnya pembelajaran belum interaktif, numerasi masih terjebak sebagai pelajaran matematika bukan logika pemecahan masalah dan seterusnya. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Nah, harapannya Bapak Ibu monggo eh, Bapak Ibu mulai ya, mulai membuka kembali rapot pendidikannya. Nah, di sini ini contohnya hasil rencana tindak lanjutnya sudah sudah kami buat Bapak Ibu sampai dengan rekomendasinya. Nah, itu Bapak Ibu untuk praktek baik saya dari literasi data ya. Jadi sudah saya petakan, habis itu saya buat perencanaan pendampingannya. Nah, Bapak Ibu, ah, karena kalau di cabang dinas pendidikan wilayah Kediri itu ada setiap bulan kita membuat laporan ya, membuat laporan kinerja, logbook kinerja pengawas. Nah, kebetulan pada bulan Maret ini saya harus membuat kinerja pengawas dalam bentuk logbook merencanakan nih kegiatannya. Kalau bulan kemarin adalah memetakan, bulan ini adalah merencanakan. Nah, di sini eh, saya pakai nih hasil pemetaan bulan kemarin, hasil pemetaan capaian indikator rapot pendidikan sekolah dampingan. Nah, ini menjadi dasarnya SMK ini capaian kuat apa, indikator yang perlu penguatan apa, analisis singkatnya seperti apa. Nah, selanjutnya kami turunkan di analisis secara lebih utuh per sekolah dampingan. Nah, sebagai contoh ini SMK Pawiatan Daha misalnya. Hasil rapot pendidikan menunjukkan bahwa kondisi mutu sekolah berada pada kategori cukup baik, khusus pada aspek karakter, literasi, dan keamanan sekolah. Hal ini menunjukkan sekolah telah berhasil membangun. Namun, nah, ini kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi murid berada pada kategori sedang dan seterusnya. Sehingga pendampingan pengawas pada sekolah ini perlu difokuskan. Nah, ini kalau per sekolah Bapak Ibu, penguatan pembelajaran aktif dan diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis HOT, interaksi literasi dan numerasi dalam pembelajaran vokasional. Nah, ini contoh nih dalam satu sekolah ini nggak sama ini dengan sekolah yang satunya. Contohnya An Mansurin kalau ini penekanannya ke HOT, diferensiasi, pembelajaran vokasional. Kalau di sini adalah penguatan sistem tracer study, peningkatan sistem keamanan dan budaya disiplin, dan penguatan kemitraan Dudi. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Sehingga kita nanti akan efektif dan efisien dalam pendampingannya kalau sudah punya data semacam ini. Ini sebagai contoh Bapak Ibu dan seterusnya ini kami sudah mengolah sampai dengan 9 sekolah dampingan. Selanjutnya dibantu nih analisis umumnya seperti apa. Nah, ini tadi analisis sudah sama seperti yang di PPT tadi, Bu. Bapak, karakter murid sebagian besar sekolah menunjukkan capaian baik. Literasi muridnya juga demikian, keamanan sekolah juga demikian. Indikator yang perlu penguatan. Nah, ternyata adalah kualitas pembelajaran, numerasi, keselarasan, dan seterusnya. Rekomendasi pendampingannya, ini fokus pendampingan. SMK Ahmad Yani, ini ada 4, SMK Mansurin ada 4, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya hanya contoh. Nah, kalau peta masalah, ini sebenarnya sudah kita bahas yang di depannya. Cuma di sini ada tambahan strategi perbaikannya seperti apa. Nah, semacam ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait peran kita sebagai pengawas sekolah. Jadi, bentuk pendampingan berbasis datanya itu kita mengambil data-data itu, sebenarnya kita punya prioritas yang didampingi sekolah ini apa sih? Nah, itu loh maksudnya. Sementara di satu sisi kita juga perlu mendampingi sekolah dampingan kita itu Bapak Ibu untuk rapat pendidikannya. Jadi
sekolah itu kan punya rapat pendidikan semacam ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh nih. Ini saya ambil hasil saya mintakan ini. Nah, Bapak Ibu kalau punya unduhan rapot pendidikan ya, Bapak Ibu untuk yang saat ini enak sekali Bapak Ibu. Di bagian panduan PBD ini contoh ya, ini contoh rapot pendidikan yang saya minta dari salah satu sekolah dampingan. Nah, di sini panduan melakukan perencanaan berbasis data ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, habis itu ini laporannya rekomendasi keseluruhan prioritas lembaga kerja RKT dan lembaga kerja RKS. Ini di awal ini sudah dibantu ada kalau dulu ini bisa dibuka di sheet sini. Nah, sekarang satu sheet kita sudah bisa membuka ini langsung sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di panduan ini Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan berbasis data, Bapak Ibu sebenarnya cukup ngeklik ini ya Bapak Ibu ya. guru.kemdikbud-dasmen.go.id untuk sekolah ini ya. Di sini nanti sebenarnya sekolah ini di tataran ini ya Bapak Ibu IRBB Bapak Ibu di IRBB. Jadi sekolah untuk memahami sekolah yang dicita-citakan. Nah, ini kita berarti langsung terhubung di ruang GTK, Bapak Ibu. Kalau kita klik yang tadi, kita pasti langsung masuk di ruang GTK. Selanjutnya kita akan masuk di artikel untuk memahami sekolah yang kita cita-citakan. Nah, di sini siklus untuk peningkatan layanan pengelolaan sekolah nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu bisa misalnya untuk tahap identifikasi, Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah itu perlu Bapak Ibu kan tadi sudah mempunyai gambaran sebenarnya. Sekolah itu yang lemah apa, yang kuat apa, sehingga prioritas pendampingannya yang mana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harusnya di sini mendampingi sekolah dampingan dengan dasar data yang kita miliki tadi dalam mendampingi sekolah juga mengidentifikasi capaian rapot pendidikannya. Nah, di sini Bapak Ibu hanya cukup mengklik empat ini aja. Tahap pertama identifikasi, tahap kedua refleksi, tahap ketiga benahi, tahap keempat benahi implementasi. Nah, di sini semuanya sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Contoh ya, ini kalau kami praktekkan di tahap pertama identifikasi. Nah, identifikasi ini meliputi satu dan dua. Apa itu satu dua? Nah, aksi satu mengikuti asesmen nasional untuk mendapatkan data kondisi layanan pasti sekolah sudah nih. Aksi dua memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan. Nah, ini harusnya Bapak Ibu mendampingi nih kepala sekolah dan guru-guru untuk diskusi mengidentifikasi kondisi layanan dari laporan rapot pendidikan yang diterima sekolah. Nah, di sini contohnya nih, memahami data rapot pendidikan. Bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu tinggal buka ini dan seterusnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau masuk ke SD, maksudnya SD. Kalau ke aliyah ya ke aliyah. Sanawiyah ya sanawiyah. Makanya kemarin saya tanya Bu Emi, apakah Kemenak ini mempunyai rapot pendidikan yang sama? Ternyata iya, Bapak Ibu. Cuma yang ditampilkan di sini kok tulisannya SMA, SMK, SLB, tidak MA, MAK, MTS, MI, dan seterusnya. Karena saya terus terang belum belum pernah melihat rapot pendidikannya untuk jenjang eh, yang di instansi Kemenak. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, panduan diskusi itu sudah ada di sini, melibatkan para pemimpin diskusi. Nah, di sini muncul sampai dengan aktivitasnya apa itu sudah ada, Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya, maaf nih, Bapak Ibu, panduan diskusi memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah. Ini diajari cara mengunduh dokumen seperti apa. Habis itu cara menggunakan dokumen
selanjutnya ini buka poster dan seterusnya. Dan ini sampai ada ice break-nya, dibantu Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah. Ya. Nah, di sini tujuan sesinya adalah memahami kondisi layanan dan dapat menuliskan semua area perbaikan yang diperlukan. Ini penting sekali di tahapan identifikasi ini, sehingga monggo nanti sambil halal bihalal atau setelah halal bihalal dengan sekolah dampingan, Bapak Ibu ajak tuh kepala sekolah dampingan dan guru-gurunya, ayo kita buka hasil laporan rapor pendidikan kita. Nah, langsung aja kita masuk ke eh, tahap pertama ini, identifikasi. Nah, di sini sangat penting ini. Nah, ini sudah dibantu Bapak Ibu. Waktunya 10 menit, 5 menit. Ini sangat membantu Bapak Ibu. Dan ini bisa dibuka nih, pembukaan seperti apa, iceberg seperti apa. Ini enak Bapak Ibu. Nah, di sini siklus peningkatannya seperti ini, tahap identifikasi, refleksi, benahi. Baik, mungkin ini ya, ini contoh ya, contoh Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu tadi saya hanya mengklik ini dari rapat pendidikan di artikel 757 ini, karena akses keseluruhan alat bantu PBD itu ada di link yang ini Bapak Ibu. Linknya banyak sekali, kayaknya hampir sama ya, padahal nggak sama Bapak Ibu. Ada 758, yang paling utama di sini 757. Pokoknya Bapak Ibu di rapat pendidikan sekolah dampingan ambil yang di blok warna kuning ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang baru, ini panduannya. Jadi sebelum masuk ke laporan rapor, monggo pengawas yang baru nanti bisa lebih berliterasi lagi dengan membaca panduan PBD ini setelah menerima rapot pendidikan dari sekolah dampingannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan dieksplor nih laporan rapornya. Nah, ini karena lebih mendetail seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak ingin yang mendetail, sebagai contoh nih, SMK Queen. Nah, saya yang umum di sini menggunakan poster Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melihat kemampuan literasi baik, kemampuan numerasi baik, nilai naik dari tahun 2024. Nah, ini yang muncul di poster-posternya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau melihat delta kenaikannya, ya di sini tadi. Nah, ini naik turunnya, nah muncul di sini. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Kalau laporan rapor ini sudah direkom keseluruhan, ini kalau sekolahnya besar, mestinya memperhatikan rekam keseluruhan ini Bapak Ibu. Kalau sekolah dampingannya kecil-kecil, dananya terbatas, lah dimaksimalkan direkom prioritas ini Bapak Ibu. Nah, rekam prioritas ini, misalnya sekolah ini adalah kemampuan numerasi. Nah, di sini nanti kira-kira inspirasi kegiatan benahinya apa? Nah, diambil Bapak Ibu, disesuaikan dengan dana yang dimiliki sekolah atau mungkin nanti tidak menggunakan sumber dana. Nah, untuk lebih tepatnya nanti Bapak Ibu masuknya ke lembar RKT. Nah, lembar RKT ini ngambilnya dari rekam prioritas ini lebih mudah. Nah, Bapak Ibu nanti dengan sekolah dampingan monggo mulai ya. Mulai, ayo ini diisi lagi. Ini formatnya kan hanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti eh, setidaknya setelah halal bihalal ini, sekolah kalau bisa nyusun ini, Bapak Ibu, ini nanti bisa dipakai untuk perbaikan ya, RKS, RKAS atau ARKAS perbaikan di bulan Agustus. Nah, itu bisa disisipkan seandainya ada program-program prioritas yang mendesak ini harusnya. Yang kemarin belum masuk. Nah, dari aktivitas kita nanti ya bulan Agustus ini bisa kita sisipkan sebenarnya Bapak Ibu. Karena di bulan Agustus ada masa untuk
perbaikan RKS kita. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu supaya tidak terkesan menggurui dan saya terlalu dominan menyampaikannya. Monggo untuk sharing praktek baik ini saya cukupkan dulu. Seandainya ada pertanyaan di sini sudah ada pakar-pakar fasilitator juga, ada Bu Lili, ada Pak Ulum dan lain-lain nanti bisa membantu menjawab ya, bisa membantu menjawab. Monggo saya kembalikan ke moderator, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Lukman, ilmu yang sangat bermanfaat. Bagi yang memang sudah PYW di bidangnya itu sebagai penyegaran lah bagi yang belum. Ya, ini sebagai ilmu yang bisa diterapkan di dalam pendampingan binaan sekolah ataupun madrasahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, pasti ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan, entah itu masukan ataupun pertanyaan atau follow up dari kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand. Atau barangkali Pak Imam Satori sudah bisa menangkap kegiatan kita ini? Belum. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada, oh ini Pak Ibu Nandi. Silakan Pak Ibu Nandi biar teman-teman atau Bapak Ibu lebih kenal dengan bisa dengan perkenalkan diri. Videonya kalau memungkinkan bisa dibuka. Silakan Pak. Terima kasih Bu Remi. Suara saya terdengar ya Bu Remi? Terdengar, terdengar. Terima kasih sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih Pak Lukman dan teman-teman yang sudah memfasilitasi informasi terkait ini. Alhamdulillah ini yang paling berbeda itu saya, karena saya pengawas PAI. Jadi sejak 2024 itu bulan Juni kami berupaya menyeiramakan pendampingan guru PAI dengan hasil raport pendidikan atau rekomendasi prioritas. SIP itu kan ada. Sehingga mulai bulan awal 2024 kami meminta link penyimpanan raport pendidikan yang telah dibawa oleh tiap guru. Alhamdulillah pada waktu 2024 itu sudah 50% guru itu waktu itu baru memiliki raport pendidikan. Kemudian kami berupaya untuk memahami apa yang tertuang pada sheet-sheet yang ada, termasuk terakhir rekomendasi yang diarahkan ke siapa. Nah, untuk itu saya sangat bersyukur karena ketika awal 2024 itu ada kendala-kendala, guru itu merasa belum diajak untuk membedah. Tapi akhir-akhir ini saya tanya sama guru PAI, alhamdulillah sudah banyak guru PAI yang dilibatkan untuk membangun supaya sinergis apa sih visi misi yang menjadi prioritas untuk tahun ajaran ini. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman, kami alhamdulillah sudah sinergis. Namun demikian memang kami merasa lebih berat lagi karena
langsung pada titik di mana apa yang tertuang pada prioritas rapot pendidikan itu belum tentu pada guru PAI. Karena tidak semua yang ada pada guru itu tertangkap pada prioritas tadi. Tapi kami mencoba, kekurangan untuk lembaga A itu ternyata pada pembelajaran seperti ini. Kami mencoba seiring. Namun demikian mungkin barangkali karena binaan kami hampir 300 GPAI itu sangat berbeda dan cukup variatif kemampuannya. Untuk itu ketika nanti kami melakukan pendampingan GPAI barangkali juga merepotkan Bapak Ibu pengawas untuk bisa seiring, barangkali kami nanti juga minta data-data barangkali dari Bapak Ibu pengawas semuanya. Demikian Bapak, hanya ucapan terima kasih saja dan semoga nanti seiring dengan penyamaan persepsi ini, insya Allah nanti manfaat dari raport pendidikan ini benar-benar terwujud. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu Nandir, pengawas PAI Kota Kediri. Kebetulan setiap harinya satu ruangan dengan saya. Ini Pak Lukman, apa yang disampaikan Pak Nandir tadi memang betul adanya. Beliau memang spesifikasi pembinaannya ke guru PAI. Kalau yang kita dengarkan ilmu-ilmu tadi Pak Lukman itu lebih mengarah pada pembinaan pendampingan dari sisi manajerialnya. Artinya lebih menyentuh pada kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Lukman. Silakan kita tanya Oke. Pak Nandir. Nggih, terima kasih Pak Ibnu. Ya, tadi eh, ada apa ya semacam aspirasi ya, aspirasi dari Pak Ibnu tentang Pak Ibnu nih berbeda nih dari pengawas-pengawas yang lain karena skupnya lebih spesifik ke pengawas mata pelajaran PAI. Nah, akan tetapi mungkin Pak Ibnu nanti bisa lebih dipermudah akhirnya Pak Ibnu. Karena setiap guru yang Pak Ibnu dampingi, setiap guru per sekolah, ya, setiap sekolah yang dampingi, guru PAI-nya kan pasti ada mungkin satu, dua, atau lebih. Nah, minimal satu sekolah itu juga bisa Pak Ibnu mintai rapot pendidikannya, suruh ngirimkan gitu. Nah, di situ seandainya misalnya nih yang lemah adalah di kualitas pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, Pak Ibnu nih sebagai gurunya guru ya PAI, pengawas pengawas PAI nanti bisa menguatkan nih kawan-kawan guru PAI di sekolah dampingan tentang kualitas pembelajaran PAI. Dikatakan berkualitas itu yang seperti apa? Nah, mungkin 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 nanti ngesupnya ke situ, Pak Ibnu. Artinya tidak secara luas ke manajerial, tapi langsung masuk nih. Nah, misalnya yang lemah di kualitas pembelajaran. Itu seperti itu. Atau mungkin yang lemah adalah di literasi atau di numerasi. Nah, mungkin pas di numerasi guru agama ini kira-kira yang perlu dibantu untuk supaya anak-anak numerasi beragamanya ini bagus di apa? Misalnya di materi yang mana, di hitung-hitungan tentang zakat atau apa atau hitung-hitungan apa yang terkait dengan numerasi, penalaran dan seterusnya itu masih memungkinkan gitu nggih Pak Ibnu dan sekupnya nanti lebih spesifik akhirnya lebih spesifik langsung masuk dilihat oh kira-kira apa ini yang bisa saya bantu untuk guru di sekolah ini ya karena sekolahnya ternyata lemah di bagian ini kalau di bagian karakter misalnya bagian karakter. Nah, berarti guru-guru PAI-nya perlu juga dikuatkan nih bagaimana pendidikan karakter yang lebih yang lebih menyentuh, yang lebih berdampak
ke murid-murid kita. Nah, mungkin seperti itu penekanannya. Itu aja tambahannya Bu Emi. Mungkin kawan-kawan lain ada yang bisa membantu menambahkan. Nah, justru kalau lebih spesifik ini eh, langkahnya nanti lebih lebih spesifik juga, nggak terlalu general. Kalau kita yang pengawas sekolah kan banyak nih, yang harus yang entah itu manajerial atau kualitas pembelajaran dan seterusnya. Mungkin itu Bu Emi tambahannya. Iya. Oke, terima kasih Oke. Pak Lukman. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Kusen, monggo kalau mau menyampaikan sesuatunya. Kayaknya sudah Kayaknya cukup Bu Emi kayaknya oh, sudah cukup. untuk Ah, pemanasan kegiatan nih. hai, Ah, iya. ah, Ini sudah super sekali loh Bapak Ibu. Terima kasih loh yang sudah bergabung di bulan Syawal ini. Panjenengan sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan kita. Ada 20 berapa nih? Hampir 30 28. orang. Sekian saya ditepuk tangani. Terima kasih. Kok saya forum ini maksudnya. Ini sudah sangat bagus sekali. Baik, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan nyoba sesuatu. nambah Oh, Bu nggih. Emi. Monggo katuran Pak Ulum ya. Monggo silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mumpung dalam forum yang sangat bagus ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual Zoom, nggih, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, siapana wa siamakum kepada Bapak Ibu semuanya. Terus ini tidak menambahkan jawaban apa yang ditanyakan oleh Pak Ibnu Lukman. Justru saya masih penasaran terkait dengan paparan panjenengan itu. Ini sangat bagus sekali. Cuma mungkin perlu lebih dikuatkan lagi terkait dengan penyelarasan penjaminan mutu pendidikan terdelapan standar. Info sebelumnya kan bahwa untuk rapot yang akan datang itu nanti sudah diselaraskan pada 8 standar nasional pendidikan ini. Nah, sampai sekarang memang kami belum mendapatkan rapot pendidikan dari lembaga binaan saya. Soalnya ya baru saja tahu dan keburu sudah hari raya. Kalau Pak Lukman sudah mulai bedah bersama sekolah binaannya sehingga sudah eksplor lebih jauh terkait dengan ini. Itu makanya kami memang pertama belum tahu isi yang baru dari rapot pendidikan ini, terutama pada penyelarasan dari 8 standar nasional pendidikan itu. Juga terkait dengan proses evaluasinya Pak Lukman tadi, sajiannya sudah dalam bentuk data-data jadi. Lah, kami ini ingin tahu prosesnya kok sampai jadi seperti itu menggunakan apa? Apakah secara manual langsung satu-satu di explore sendiri atau mungkin dengan bantuan aplikasi yang namanya AI itu. Kami tolong bisa dibagi kepada kami Pak Lukman pengalaman-pengalaman itu. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi. Ulum. Memang rapor pendidikan itu
yang bisa membuka itu atau mempunyai otoritas itu sekolah ataupun madrasah karena punya password mereka. Tetapi dengan adanya pendampingan kita sedemikian rupa, dengan gestur kita, dengan kompetensi kita sebagai pengawas bina, kita bisa minta pada mereka tentang rapot pendidikan. Nah, kalau dipahamkan kepada mereka tentang manfaat dari rapot pendidikan untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah binaan itu insya Allah akan diberi. Nah, ini Pak yang menarik, Pak Lukman, bahwa apa yang disampaikan Pak Ulum tadi, pasti Pak Lukman punya dari sisi teknisnya. Kita menerjemahkan dari rapot pendidikan tadi. Yang merah-merah itu adalah menjadi program kita sebagai pengawas untuk mendampingi mereka. Ini Pak, dibocorin Pak, triknya atau aplikasinya atau apapun itu. Monggo silakan Pak Lukman. Halo Pak Mohon Lukman. maaf, nggih, masih mute tadi. Nggih, mohon Oh, maaf. nyut ya. Eh, nggih, Pak Ulum. Oh, Sebenarnya saya pun juga sama ya, seperti Pak Ulum. Saya sekarang juga sudah kepala 5, Pak Ulum. Nah, jadi eh, saya sangat iya. terbantu ya dengan menggunakan EE. Terus terang saya eh, dalam semua aktivitas cukup terbantu dengan menggunakan EE. Eh, izin share screen ya. Ini contoh ya, contoh eh, untuk saya menggunakan EE. Muncul ya, sudah ya. Udah muncul, Pak. Nah, ini contoh. Jadi ketika saya dapat dapat file ya dari sekolah dampingan, saya minta posternya, saya minta file yang diunduh. Nah, itu saya masukkan terus terang kalau saya senang menggunakan chat ya. Saya menggunakan chat GPT, Pak Ulum. Nah, Nggih. itu saya unggah di sini. Nah, lalu saya minta buatkan analisisnya. Nah, semacam itu. Nah, di sini ini contohnya analisis akhirnya analisis capaian indikator mutu SMK yang saya unggah ini nanti akan muncul. Hmm. Nah, ini contoh ya. Nggih, Contoh. nggih. Nanti kalau sudah semua sekolah dampingan ini kita unggah satu persatu atau biasanya kalau di chat itu maksimal 5 sekolah dampingan itu dia mampunya. Kalau yang premium itu bisa banyak Pak Ulum. Nggih. Kalau yang biasa yang nggak premium ada kapasitas biasanya 5 file yang diunggah itu dia mampu menganalisis. Cuma nanti ketika yang diminta terlalu banyak biasanya kita disuruh beralih ke yang premium. Intinya di Hmm. situ. Jadi kita harus agak bersabar kalau saya pilih satu sambil saya mempelajari sendiri juga. Saya cocokkan dengan posternya. Oh, ternyata banyak yang cocok. Terus terang saya terbantu, Pak Ulum. Ya, saya Iya. jadi kayak ini. Oh, Ahmad Yani kok nggak muncul ya? Nggak jelas ya di analisisnya. Saya mintakan lagi buatkan analisisnya. Akhirnya muncul. Ah, Nggih. itu da- kalau sebenarnya Pak Ulum kita juga bisa sih secara manual di rapot pendidikan ini sebenarnya kan sudah di rekam prioritas ini sudah jelas ya Pak Ulum ya Nggih. yang yang posisi paling atas itu berarti sebenarnya yang paling mendesak untuk dilakukan. Nah, di sini adalah kemampuan numerasi di sekolah ini. Lah, di sini kegiatannya kan sudah muncul sebenarnya. Kepala Satuan Nggih. Pendidikan perlu meningkatkan kompetensi dengan mempelajari ini dan seterusnya. Nah, cuma kan kalau bahasa di sini ini nyuwun sewu, bahasanya kan rada sulit dinalar gitu ya, kedawan Nggih. dan seterusnya gitu ya. Terlalu Iya. umum lah bahasanya. Kalau dengan bantuan yang tadi itu, eh, nah ini ujung-ujungnya kegiatan kan sama ya. Peningkatan Nggih. kompetensi guru, memperkuat numerasi, ujung-ujungnya di sini juga. Iya. Nah, ini Pak Ulum. Nah, daripada kita membuka satu persatu di sini, nah makanya saya minta bantuan itu, cuma saya sinkronkan lagi juga gitu.
itu Pak Ulum trik saya Pak Ulum ya. Terus terang Oke. eh, sampai saya yang ini membuat ini pun ini yang membuatkan juga Pak. Kok Dari bisa? data yang saya berikan ini juga muncul-muncul sendiri. Saya cuma saya memberi data secara general, Word kayak gitu, dibantu sama sama AI menjadi. Bayangkan kalau saya mendesain seperti ini, kan yo kangelan toh Pak. Ini Nah, juga dengan ya Pak ya. data-data mentah yang sebenarnya data itu sudah fix, jadi yang data yang kita berikan memang harus data yang fix, data yang betul Pak. Sehingga nanti Hmm. yang ditampilkan ini tidak yang sifatnya umum lagi gitu. Dan Iya. ini memang data fix ini. Kalau Daripada matrik saya ini Pak, ngeblok-ngeblok merah, kuning, hijau, ini sendiri ini sudah dibuatkan. matrik ini dibuat Pak ini. Iya, ini bukan buatan saya, Pak. Nah, ini sampai ini juga bukan buatan saya, Pak. Yang kayak Hmm. ini sudah ini muncul sendiri, Pak. Oh, Nah, pakai jadi chat GPT ini juga kan ini nanti memang Pak. saat ini kan kita banyak dibantu ya, Pak ya, dibantu oleh AI. Hanya kalau kawan-kawan nanti menginginkan, mungkin Bu Emi, kita sarankan nanti monggo Pak Ari ini pakarnya AI nih. Nah, nanti Itu mungkin loh. di pertemuan ke depan kita memperdalam lagi, menguatkan kemampuan AI kita untuk membuat perencanaan, pelaporan, pengawas sekolah mungkin. Nah, semacam itu monggo Bu Emi Enggak, nanti enggak, bisa enggak. berkoordinasi dengan Pak Ari di Capdin. Mungkin itu. Mungkin itu ya Pak Oke, Ulum ya. terima kasih Pak Lukman. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah nyambung ya. Eh, dari sisi positifnya tentunya ya, kehebatan AI itu ya. Tetapi tetap kendalinya ada pada kita. Bahasa guyonannya, tuyulnya Pak Lukman tadi sudah disampaikan di sini. Artinya kalau kita ingin penjabaran dari data-data yang itu, maka bisa diunggah data-data binaan kita di ChatGPT ataupun Gemini ataupun apapun itu, baru promnya itu kita yang menentukan arahnya mau dikemanakan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Kalau memang nggak ada, kita cukupkan sekian. Cukup? Bapak Ibu, karena Pak Imam Satori belum menangkap pembicaraan kita selama ini, Pak Lukman kan sebagai wakil ketua bisa menyampaikan sesuatu atau closing statement untuk Halo, bisa dengar? Ah, Ini alhamdulillah. iya. Silakan Pak Imam Satori. Ya Allah, beneran ditunggu. Ini sosok yang Itu sangat dirindukan. ya. Silakan Pak, Bapak Dr. Andes Imam Satori MPDI sekaligus menutup ini Pak, membuka dan menutup. Silakan Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula mboten saged menampakkan hidungnya nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kebetulan saya juga ada kegiatan dengan Kemenak begitu. Sehingga ini tadi saya izin keluar sebentar. Kemudian begini Bapak Ibu, terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu pengurus APSI, anggota dan juga wabil khusus Mas Lukman yang sudah menyampaikan narasi BIMTEK pada kali ini dengan baik, dengan apik. Begitu ya Mas Budi ya. Betul. Bahwa Jangan lupa foto Pak nanti. Jangan lupa oh foto. iya, Aman. bahwa inti dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai PS di awal-awal ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman tadi. Jadi pada kesempatan yang lain nanti Mas Lukman kita perlu ketemu darat untuk membedah itu semua.
Sehingga ada kesamaan antara PS, TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian madrasah dan aliyah begitu. Kemudian juga untuk bidang studi atau mata pelajaran. Karena itu mungkin nanti teman-teman yang pinter IT bisa merumuskan kalau untuk guru mata pelajaran bagaimana, kalau untuk PS mata pelajaran bagaimana, kemudian kalau untuk PS satuan pendidikan kayak apa juga. Sehingga dengan demikian nanti pekerjaan kita akan semakin mudah ya, semakin ringan. Barangkali ke depannya nanti seperti itu, seperti halnya yang dibuat oleh APSI Pusat, oleh Pak Agus DKK tersebut, itu memberikan satu pemahaman bahwa eh, pada umumnya itu APSI memberikan kemudahan kepada seluruh anggota. Nah, kemudian kalau nanti aplikasi seperti halnya di aplikasi APSI Pusat itu berbayar, saya pikir itu nggak usah dipermasalahkan. Yang penting kita sama-sama menghormati dan menghargai uh, karya ilmiah daripada teman-teman semuanya. Mosok sing mikir harus sing nganggo dipadak ini kan nggih mboten. Kan begitu nggih. Kemudian Bapak Ibu untuk pengisian IP ASN juga bermanfaat. Saya kira begitu, sekaligus ini Bapak Ibu saya membuka dan sekaligus menutup kegiatan pada pagi hari ini. Demikian nggih, ngapunten Kang Kadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup mungkin Bu Emi foto sudah nggak tadi? Anu, Mumpung lengkap. sepure wis teko pojok Sudah. kuwi. Silakan Bapak Ibu yang mendengar suara saya berkenan untuk membuka Kamera. kameranya apabila memungkinkan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Oke, Oke, mulai berdatangan. 1, 2, Ya, senyum, senyum, senyum. Alhamdulillah. lagi. 1, 2, 3. Ini halaman 1. Bentar nggih. Laptop saya agak lemot. Minta adik Bu Emi. Oh, Iya. Kemudian halaman 2 nggih. Halaman 2. Senyum yang terbaik. Cheese. Tinggal kali 3. Ampun. Terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Agar BIMTEK ini menjadi semakin bermanfaat ya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Masrukin MPDI. Silakan Pak Haji Masrukin. Ketikban sabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon berdoa agar kegiatan yang barusan kita laksanakan tadi bisa bermanfaat dan barokah. Untuk yang beragama selain Islam bisa menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana abri alaina sabara sabil aqdaman fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuntas sudah kegiatan BIMTEK kita di bulan Syawal. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas di Sama-sama, mohon Sama. lahir dan dan batin. insya Allah kita bertemu di halal bihalal nggih. Mulani. Mulai Tiga tanggal satu. 31 Berapa yuk? 31 Maret. Bulani SLG, jangan lupa, keliru, bahaya. Dari saya, awal sampai akhir, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Sama, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Hitung mundur kita live bareng-bareng ya. Oke. Wih. Baik. 3, 2,